Nabi al-qalbu malik, hati niraku raja, walahul junudu, sekabe organ tubuh kiri bawahan raja. Bagus kan mau dipangan jadi enak dipangan hari mangan daging gedung terus matang di sate mereka kan balik panen kudu pembersihan dari saking lisan kape mau itu nanti. Jadi wedus itu di mana kambing ya Pak ya? Bukan kan sahabat-sahabat saya ini kan bukan orang wedus semua masalahnya ini kan begitu. Sudah kambing ya tuh. Wedus atau kambing kelawan embek. Ya kalau gitu. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini hari Selasa jamnya di lepas zuhur kita sedang mengobrol, itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz juga. Oh ini Harus sadar, kalau sadar beli ikan beras sudah beli, ya kan begitu, ya kan minuman pun beli sampai. Tapi kalau yang punya lahan dia ngolah sendiri, makan sendiri, nanam bibit sendiri, pupuk sendiri, panen sendiri, bahkan bisa dibagi-bagi. Tuh sama amal ibadah juga begitu kita. Kalau kita megegel aja di rumah nyompok di pojok orang nama orang apa wujud. Awakmu ngerti wujudku, tapi awakmu durung mesti ngerti sejatine awakku menengku niteni lakumu. Jadi arane wong mutakin kun wong sing bertakwa atau wong wedi karo pangeran atau wong sing taat karo Allah. Jadi kesebut wong solehin hanya wong sing bertakwa, tembekan wong bertakwa pun ada saking apa sifat sing fasad. Jadi wong wis fasad pun berarti Makane kunci ini kabeh ini ngati kejare Nabi kan mau nah ulang mana kejare Nabi al-qalbu malik, hati nirakun raja, walahul junudu, sekabe organ tubuh kin bawahan raja. Wa idza solahal malik, solahal junudu, apabila hati kamu baik, solihin kemauka, solahal junudu mauka baik seluruhnya. Wa idza fasadal malik, apabila hati nirakun buruk, kelakuannya kan hati kun buruk, korengan, atau sekatan segala macam yang hati kok. Fasadal junudu, rusak kabeh. Apa seakhlak-akhlaknya, seubudiyah, konon ku. Kun penjabaran apa dari kalimat fasad. Kalawan solihin, ngomong takwa. Makanya lamun bisa mah dilakukan iki, ya ra? Apa? Oh, udah kayak bang. hah? Betul. Kalau memanfaatkan iki barang. Berita acara nih jare Nabi kan ya kan fasad rusak al-qalbu malik ya. Hati kamu itu raja, walahul junus, kabeh kun organ tubuh sirah kun bawahan raja. Arep raja kan perintah menang sirah menang, amun bahasa proke memang mager males gerak. Oh non tuh iya males gerak. Penyakit sing bersarang adalah tulul amal, panjang angan-angan. Andai kata misalkan jikalau umpamaku, tapi wa iza solahal malik, dan apabila hati kamu bagus, fa iza solahal malik, maka apabila hati kamu bagus, solahal junudu, bagus semua.
kata kita enak didengar, ya kan, dia tahu batasan-batasan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung dari ucapannya. Konon perilaku sorot matanya juga teduh pandangannya karena penuh dengan kalimat zikir hatinya. Itu solahal junudu, perilaku akhlaknya pun dia mendulukan yang lebih tua, mendulukan orang banyak. Wong soleh mah konon solahal junudu, baik seluruh perilakunya. Tapi wa idza fasadal malik fasadal junudu. Dan apabila hati kamu rusak, buruk, korengan, sekatan, borok jibulan segala macam si hatiku, maka fasadal junudu, rusak sekali hati, perilaku kita rusak. Ya kan, mata angkara murka aja ngelihatnya, lisan kun orang owo remeh, asal-asal baik, nggak perlu orang itu sakit apa enggak yang kita omongin. Itu makanya itu. Nah di sini kita sebagai mustami, pendengar, ya kan, setelah mendengar gitu kita renungkan tentunya kan gitu. Setelah direnungin itu kita ingatnya sama Allah bahwa ini dari Allah. Kalau ingat dari Allah pasti ada rasa ketakutan. Setelah ada rasa ketakutan, ada termotivasi kita untuk mengamalkan. Setelah mengamalkan baru kita terregistrasi atau terdaftar masuk ke dalam radis orang solihin. Kono melayu ikulah wong bertakwa kan kono. Supaya kita tersadar barangnya. Nah sekarang menurut telaahan Arjun, sebelum kita tadi itu apa namanya kita bedah masalah rokok, apa menurut Arjun yang Arjun dapat? Belum ada sih. Tadi arti rokok. Saking tadi ada rokok. Aja bab boten baik gelisir ngewaan kecaprake. Sing bab rokok ora apa-apa, salahin namanya kita lagi masih ngegali. Enggak begitu ngali bener yang enggak lah. Ada onak dan luar biasa itu. Tapi awas aja selip, bisa jadi mudarat, bisa jadi ibaratkan ilmu masalah. Bisa jadi mudarat. Karena kita sudah memahami, mengetahui, jadi perdebatan kan. Si bab rokok tuh. Bab rokok tuh kadang dikasih bab keilmuan hanya bisanya ngoceh badek baik. Si uang bu ya. Nafsu baik. Karena saking paham yang ngerti. Karena lawan akhirnya kan berdebat bu. Mungkin namanya jadi lah kebener ya. Ning di sing wong bertakwa kuwen, sing rahmatan kuwi ning Iya benar. sing diribut kan Islam kudu damai sih maksudnya kan cocok. Benar cocok bu. Mungkin benar ya biasa baik ya. Iya, apa? Biasa yang lumrah dalam satu revolusi. Kaprah ngono. Udah konon ta. Nah, jadi hari menurut Ustadz Qurtubi premen tuh. Apa nih? Rokoknya pun. Sing jelas apa yang Allah berikan, ya, apa yang Allah berikan nikmat. Bahwasanya walaupun kita bisa merokok, ya kita syukuri maksudnya kita atas nikmat darimu. Ya kita bisa ngerokok, maksudnya hamba bisa ngerokok ya. Krunya kasih di rumah sakit sing buat kuat kalau bisa ngerokok ya. Jadi asli kita syukuri kan. Si rokok tuh. Ya kita ku harap Aja nok diributi, berdebati lah haram lah, iki lemah. Wis iku mah terselewati nafsu. kita buru apa artinya dari rokok pun. Benar. Bisa jadi hikmah, bisa jadikan mudarat apa sih perdebatan. Rokok itu ya. Makanya kita gelar. Ini mah pokoknya bab rokok ini mah bukan apa namanya, bukan membicarakan hukum ini mah ya, bukan membicarakan hukum. Tapi definisi rokok. Kan gitu ya. Definisi arti dan definisi pengertian rokok itu apa kan begitu. Jadi bukan hukumnya, bukan hukum rokok ya kan gitu. Artinya harus digarisbawahi itu. Kita bukan Ya, membicarakan. terkadang kan Coba gimana? kebanyakan kenapa ya di kalangan kita terkadang kita mengopi sama kita bukan ibaratkan menikmati rokok dan kopinya, bukan. Kesatu menikmati ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita dan juga berpikir bisa peluang itu untuk membahagiakan keluarga kita dan ibaratkan bermanfaat buat semua orang begitu. Bukan hanya menikmati rokok dan kopi, itu salah kaprah. Terkadang kebanyakan orang ngerokok baik, ngopi baik, pramen ya itu terkadang. Padahal kalau kita mendalami, inspirasi itu keluar. Iya. Beda keluar seperti itu. Pasti ada. Jadi kata rokok itu ya anak. Cuma mereka orang pernah ngerasanya apa sih kita menikmati. Iya juga. Makanya kita harus berkontak dengan rokok pun Papua. Bab rokok kok. Supaya Kenapa paham kok arti dari rokok pun kok Papua. setelah paham
Langsung praktek kok. Cara Aja prakteknya? sekedar teori. Apa cara? Lagi praktek. Menikmati apa yang udah Allah kasih. Iya benar ya. Bahasa Quran dan bahasa ibaratkan apa yang kita utarakan kadang-kadang salah kaprah be. Kebalik kan punya penyakit kayak darah tinggi. Iya. Darah tinggi. Dokter mah kira-kira aja mangan bedus. Darah tinggi kemudian kumat. Ya emang bener dari dokter lah salah. Orang salah jadi dokter aja mangan wedus. Oh wedus dipangan salah urip-uripan ya orang ge. Goblok. Mereka kadang disalah gunakan gala sih lisan pun. Iya. Kadang sing Cuman makanan kebalik. iku lah ke penyakit dia dek omong jadi penyakit. Nah, Timbulnya kan dari emang kon. lisan konon sih mah. Ya jangan wedus sih re. Ya bener dari dokter mah jangan wedus kon anak ya. Wedus kayak emang boleh dipangan, emang wedus itu orang dipangan. Hari mangan daging bedus terus matang di sate. Oh, lho apa-apa. Sebenarnya kan balik maning kudu pembersihan dari saking lisan kabeh mau itu maning ya Maya. Iya. Jadi wedus itu di mana kambing ya Pak ya? Iya. Ya, bukan kan sahabat-sahabat saya ini kan bukan orang wedus semua masalahnya ini kan begitu. Bukan kambing-kambing ya tuh. Wedus atau kambing kelawan embek. Ya orang gitu. Itu terinspirasi terkadang pas kita lagi ngerokok ya, iya mah. Jadi nggak bisa kita apa namanya mengambil kesimpulan bahwa kalau rokok itu ujung-ujung haram, nggak bisa ya kan gitu. Kita juga harus berdasar. Hadis mah dari dulu juga nggak salah. Hadis mah dulu juga begitu aja kecuali orang yang punya kepentingan diputar balik-balik hadis itu hanya untuk kepentingan individu atau pergolongan kan begitu. Yang terpenting bisa nggak ngerokoknya. Ada orang ngerokok dengan merokok itu, oh dia jadi ingat lagi nih, terinspirasi lagi pelajaran-pelajaran yang dulu. Iya. Ya kan begitu. Jadi kita kalau hatinya positif tadi itu, wa idza sholahal malik sholahal junudu. Apabila hatinya baik, ya kan pasti baik semuanya, cara berpikir juga pasti baik. Karena yang dipikirkan itu adalah ciptaan Allah. Asap itu adalah ciptaan dari Allah juga. Wasilah apa namanya? Yang digunakannya objeknya apa? Misal ke benda apa? Entah dari jin. Kesono larinya kan begitu. Entah dari api sehingga timbulnya asap. Itu siapa yang nyiptain siapa? Ya Allah. Nah, ternyata dari rokok ini melahirkan banyak sekali terobosan-terobosan. Terobosan ilmu, terobosan jati diri, terobosan tahu diri, terobosan bahkan bisa berhenti rokok. Tuh, bisa berhenti rokok dari dia asal muasal ngerokok. Terlepas daripada ada dasar hukumnya. Siapa malah. Sedot ke kopi nak kok. Benar ada Ya, orang kayak gini aja saya sebelum merokok. Yes. Gitu. Bab banting ini mah. Bukan demikian Atat. Kayak Ustaz Ahmad Qurtubi, Masya Allah ini kan begitu. Orang ngerokok dari cara duduknya aja beda, kan begitu. Orang ngerokok yang nyantai ngelipat cara duduknya mana gitu. Just langsung bro. Kalau ngerokok ngelonjor berarti lagi ngejuru dia. Lagi ngejuru masih pegel. Pegel ya. Juru pegel. Ini mau obrolan gua ada di Indonesia lah. Iya. Karena selagi kita itu nyaman, enjoy, ya inilah bagian daripada nikmat Allah. Nikmat Allah itu kan alangkah banyak sekali, Masya Allah, Gusti ya. Kita bisa ngobrol begini, itu berkat kudrat dan iradah Allah. Kita masih sambil merokok bisa membedakan, ini rasanya asap, ini rasanya tembakau ini. Berapa juta orang dan berapa pengusaha-pengusaha yang hidup dari tembakau ini. Kesana gen, tuh, amal solehnya banyak. Tapi memang kalau kita melihatnya dari sudut pandang kacamata yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Begitu. Kalau dulu saat dipandang
kesehatan udah pasti dampak yang dilihat adalah dampak kesehatan. Tuh, kalau dari sudut pandang kesehatan atau biologis gitu. Kalau dari sudut pandang hakikiyah, pasti larinya ke syariat, syariat pasti larinya ke rububiyah, rububiyah itulah ma'rifatillah, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, bahwa Allah itu tidak menciptakan hal-hal yang baik saja, hal-hal yang buruk saja. Allah pun menciptakan kedua di antaranya. Oh, no. Setuju tidak ini? Setuju. Iya. Ya jangan bisa berdalil doang. Ya kan begitu. Ini mana nih? Saya ngomong begini nih pasti dibahas kalau ulama kayak iya nih Bashir kan gitu. Kecuali nama kita sudah tercatat. Wow, nama saya ada dalam surga. Enak. Gas. Gaspol kayaknya. Iya, Pak. Gaspol. Susah ada coretan itu. Iya, kita mah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini hari Selasa jamnya dilepas zuhur kita sedang mengobrol. Ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz juga. Oh iya, Harus sadar itu. harus sadar sudah tercatat. Jadi dengan kesadaran tadi, jangan sampai kita hanya berkata di saat kita mengobrol. Tapi Sadarlah di mana kita pun ada di mana pun kita berada kan gitu. sedang apa kita berada, Keadaan akan kemana kita berada. apa seperti apa. Dengan kesadaran itulah bahwa ketentuan itu kita hidup ini sudah ditentukan sama Allah kan gitu. Takdir irodatnya sudah ditentukan sama Allah perjalanan kita ini. Karena sudah diputuskan bahwa kita ini adalah penduduk akhirat. Cuman persiapannya memang harus ke dunia dulu. Makanya ada apa namanya? Ada dalil menyatakan ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya, lahannya menuju akhirat gitu. Yang punya ladang, kayak kalau merasa ini kita punya ladang, punya lahan untuk kita olah, kan begitu. Kalau nggak ngolah, ya beli itanya, beras kudu beli, ya kan begitu. Ya kan, minuman kudu beli sampai. Tapi kalau yang punya lahan, dia ngolah sendiri, macul sendiri, nanam bibit sendiri, mumpuk sendiri, panen sendiri, bahkan bisa dibagi-bagi. Tuh, sama amal ibadah juga begitu kita. Kalau kita megegek aja di rumah nyompok di pojok, orang mengamal, orang apa suujun bah. Ujung-ujungnya kita pengen itu malu, kita nebelin muka. Coba beramal soleh, kan gitu Pak. Tuh. Makanya diciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah fil ardi. Nah, sebagai khalifah pada subuhnya fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu ke bumi. Bukan hanya mencari karunia Allah sebetulnya itu, tapi bagaimana dia mengatur isi bumi ini yang disiapkan oleh Allah untuk sebagai persiapan nanti menuju akhirat ke sana. Akur? Kain tuh. Fahimna. Coba dites. Itu kadang-kadang gitu nih. Udah ada berapa menit? 15. Baru 15 menit lagi, Bay. Konten akhirat ini, bro, ya Ra. Kita lagi kepet kan, kepet apa? Sekarang nggak masalah kepet ya, mana apa ada syariat KBG. Yang penting hatinya nggak kupet. Kalau hatinya bersih mah enak, udah. Semoga anak mencorong cahaya nengko. Iya. Cuma punya wudhu segala macam, wudhunya dijaga, ya kan? Ngomongnya joreh. Kenapa ngomongnya joreh? Joreh itu buruk, ngomongnya buruk, bahasa nggak ditahan lagi, nggak ada garis bawah lagi, nggak ada tanda miring lagi, nggak ada tanda seru lagi, nyolong tanpa rem, tanpa memikirkan perasaan orang, walaupun orang itu salah, ya kan? Pejabat itu salah, ya kan? Legislatif itu salah, kan mereka juga manusia, atau dideketin dakwah ke rumahnya, ya kan? Kalau nggak saya aja lah, saya nggak punya aksesnya. Kalau ada punya aksesnya mau saya ngomong Benar. gitu. Benar kakak guru. Iya, saya ngomong sama pejabat-pejabat, yo ngomong empat mata, ya kan gitu. Karena kita juga sama-sama saudara, yang katanya muslim, yang katanya satu Tuhan, ya kan, Tuhannya sama gitu. Kenapa mereka bisa selip? Ya karena mereka teman-temannya penuh orang-orang yang apa sering selip, begitu, ketularan. Ini juga saya juga ingetin diri saya kan begitu.
supaya jangan salah terus, karena saya mah tempat salah. Sunatullah manusia pegel wis prono. Waduh, iya juga kan kawan. Merasakan bahwa ambisi itu gitu ya, tapi nggak gitu juga lah, ya kan gitu. Bahwa santai itu ya gitu, tapi nggak gitu juga lah. Yang dimaksud itu tenang, ya, jangan terburu-buru, ya, karena terburu-buru itu ya salah satu langkah-langkahnya setan. Apalagi terburu-buru yang nggak ada perhitungannya, main tumbur baik pun. Yang penting gua senang. Astagfirullahaladzim. Banyak tobat saudara. Di sini video nih. Iya dulu, ya kan, kita yang ngerti agama, udah pernah belajar agama, ngomong haram itu fase itu haram, wih jelas, bukan fase pokoknya, agamis banget. Ya ketika dia karena lingkungannya, karena terobsesi dengan dunia, terjebak dengan urusan dunia, tadinya jelas haram, bisa karena keganjel roti mulutnya, sudah keganjel roti, nggak jelas, burung tuh, udah gimana tentang hukum ini, rodo-rodo haram, rodo-rodo halal, itu kan bingungin ujungnya, nggak pas kayak dulu lah, karena udah kekenyangan perutnya, nggak enak sana, nggak enak sini. Ya begitu saudara, obrolan hari ini mani. Iya pasti kan, itu mah obrolan orang kaleng-kaleng. Iya betul aja, nggak ada orang pejabat, nggak ada disebut orang pejabat kalau nggak ada orang kaleng-kaleng. Disebut orang kaya karena ada orang miskin, kan begitu. Disebut orang yang berkelas karena ada orang yang kaleng-kaleng. Gitu guys, biasa Pak ya. Dikatakan orang itu pintar karena ada orang bodoh. Makanya kudu hati-hati sama orang yang fakir, apalagi miskin, fakir miskin, atau orang yang kaleng-kaleng. Jaga namanya, bukan dijaga yang teman-teman yang usahanya sudah memang hubudunnya. Itu didoain loh orang fakir miskin, pasti kabul orang fakir miskin mah. Wih laga anjara, doanya fuqara wal masakin, Ibnu Sabil itu tanpa hijab itu puput segala jemaat gelos, apalagi orang teraniaya. Batinnya kita nggak mikirin itu, pandai-pandainya itu paling melompat, puput pokoknya. Sahabat dah, mantap. Jadi kita mah agama itu yang untuk supaya kita hidup kita teratur, udah bisa membedakan, oh ini perempuan. Kalau nggak ada agama, laki juga pakai jilbab itu. Orang sudah ada agama aja kadang-kadang maksain diri, ya kan? Laki pakai jilbab. Jadi kalau Ustaz debat Bismillahirrahmanirrahim itu penjabarannya seperti apa? Penjabaran dari sudut pandang apa nih? Dengan sudut praktek. Iya, dari kacamata apa dulu? Kan ada kacamata itu kalau syariatnya. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada apa marifat tuh. Disyariatkan dulu. Iya, bismillah secara syariat, Pak. Ya baca dengan lafaz yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan syariat. Syariat tuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu amalan apapun, amalan yang baik tanpa didahului dengan membaca bismillah, bahwa maka amalan itu ditolak tuh. Bismillah tuh ya. Bismillah secara syariat ya, secara terus hakikat apa tarekat? Tarekat dulu guys. Tarekat. Ya. Nah, secara tarekat kita mengenal artinya. Yang namanya Bismillahirrahmanirrahim tadi itu kita tahu artinya dengan menyebut nama Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah itu kan bukan Bismillah saja, berarti di situ tuh tarekatnya. Makanya ada amalan Asmaul Husna, dengan menyebut Asmaul Husna atau Asma Allah. Nama-nama Allah tuh kan, yang Maha Pengasih
dikasih, dibanyakin tarekat itu, dibanyakin tarekatnya itu jalan menuju tujuannya apa? Mardotillah, keridhaan Allah. Nah, jalannya nggak harus bismillah yang dibanyakin atau asmaul husna apa kayak ya Robi atau ya Aziz, ya Fatih apa ya Latif dan asmaul husna lah, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih. Pengasih kita sudah tahu, siapa aja dikasih, bukan hanya manusia, bangsa jin juga, jin kafir, jin muslim dikasih semua, makhluk binatang semua, dan penyayang. Nah, di desa yang inilah, yang disayang inilah orang-orang yang taat mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Tuh, sudah dikasih dia disayang. Disayang yang mana? Yang dia diuji itu disayang sama Allah, ya kan gitu. Dengan ketakutan, dikurangan harta, benda, itu tarekat menuju Allah itu. Makanya dengan harapan kita memperbanyak zikir, ala bidzikrillah min tatma'innul qulub. Barang siapa banyak ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah tuh, banyak. Makanya jangan kita seujung dulu, orang ayat dipotong-potong katanya, asmaul husna dibanyakin, itu jalan. Mudah-mudahan dengan jalan itu ada yang jalan tol, ada yang jalan lama, ada yang jalan yang umum. Kalau dia jalan tol, dia hanya berapa kali ulangan langsung menemukan ketenangan batin, karena dia sudah melewati jalan. Ada yang jalan pintas, kan begitu. Tarekat itu ya, itu tarekatnya, hakikat. Nah, setelah tarekat kita jalan, kita tahu bahwa itu adalah rasa itu dari Allah, bahwa jalan itu ketemu kita sama Allah, ya kan, bahwa semuanya sudah Allah tentukan, sudah Allah tunggu. Tuh, bentuk tunggu itu apa? Ketenangan batin, lancarnya rezeki, ya kan, makin dekat saudara kita makin dekat, urusan kita cepat selesai. Itu apa? Hakikatnya ya dari Allah. Itulah hakikat, ketemu jalannya tuh, hakikat. Nah, setelah hakikat kita dapatkan, baru kita merenung bahwa semua itu qudrah dan iradah Allah. Hak dan qudrah, ketentuan, takdir dan iradah, kehendak dari Allah semua. Itu ma'rifatnya kepada oh ya Allah, berarti Allah ini sudah merencanakan jauh sebelum kita lahir, bahwa kita ini sudah digariskan, termasuk hari ini kita ngobrolin masalah ini. Begitu. Itu ma'rifat ke Allah. Makanya intinya dari mulai syariat sampai kepada ma'rifat, kita lebih mengenal, lebih dekat kepada Allah. Di dalam surat Toha, surat Toha lagi, maaf, surat Al-Qasas 110 itu, bahwa barang siapa ingin menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya atau dengan Allah, banyak beramal soleh. Amal solehnya apa? Ya amal-amal yang baik, pekerjaan yang baik, yang menurut aturan Al-Quran dan Sunnah, dari mulai syariat, tarekat, hakikat, baru ma'rifat. Tuh ke sana. Kalau untuk mengamalkannya, Pak Ustadz, Niat. dengan niat, Udah niat, jalanin dengan cara sebatas kemampuan kita. Fokus. Yang dituju keridhaan Allah ini apa? Mudah jalannya, mudah keberkahannya, mudah urusan, apa mudah selesai? Kan itu tujuannya. Tanda-tanda Allah ridho itu begitu. Kan pertama niat dulu. Niat, kalau disertai dengan ilmu, pasti perjalanannya nggak kaku, ya kan? Tanda-tanda nggak kaku apa? Berarti semua orang juga cocok. Tinggal cocok menurut Allah. Begitu. Jadi semua, nah itu masuk dalam ilmu syariat juga. Ada pembelajaran ilmu ma'azikir namanya. Ilmu dimana bahwa itu memang ketentuan dari Allah. Itu ilmu ma'azikir itu penting. Iya, syariat itu. Berapa menit, Bo? 15 menit lebih. Hati Gusti. Nah, itulah bagian dari obrolan-obrolan kita. Mudah-mudahan obrolan-obrolan yang mengandung hikmah ini bisa menjadi cambuk untuk kita. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu di awal ayat itu sama aja kalam Allah ya Ustadz ya, dan juga perintah ya, dibilangkan perintah untuk ibaratkan Allah aja Rahman Rahim.
Allah tuh maha Bukan perintah. Perintah itu kan Iya, enggak, dalam arti ibaratkan Nggak Allah bisa. mengucap sifat Allah itu kan Rahman Rahim. Nah, jadi Rahman Rahim itu Allah pun maaf, semua pun tidak pilih bulu itu kan hambanya. ungkapan namanya. Iya, Ungkapan ungkapannya. dari kita bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah, maha pengasih. Kalau maha perintah itu penyayang. begini, shollu. Iya. Kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu. Ini perintah, kalimat perintah tuh. Sebagaimana aku sholat, itu seruan Nabi, perintah dari Nabi kan. Seruan Seruan itu kan perintah bahkan. dengan syaratnya seperti itu kan. Jadi dengan kalam Allah itu kan Allah Rahman Rahim. Sedangkan apa yang Allah ciptakan dalam diri kita juga harus punya seperti itu gitu kan. Betul saja. Seperti itu, seperti apa? Dijabarin. Maksudnya Allah Coba. aja Rahman gitu. Kok kita tidak Kita yang mana ini? ya maksudnya kita sesama saudara kita. Saudara yang mana? Ibarat Harus dijelasin saudara yang mana nih? Saudara muslim kita. Muslim yang mana? Ya harus jelas. Saudara muslim kan banyak. Saudara muslim Ya, mana? saudara muslim walaupun ibaratkan kafir pun kan itu kan masih ibaratkan ciptaan Allah. Kan begitu. Berarti bukan saudara muslim itu. Iya sama aja, maksudnya Kafir. ciptaan Allah. Nggak saudara muslim walaupun kafir. Allah juga Oh, Rahman. ngerti maksudnya. Ya. Kita harus mengamalkan apa yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah, rahmatan lil alamin, maksudnya Nah, gitu. begitu. Kan agama kita kan rahmatan lil Ya, alamin. salah satu mempraktekkan rahmatan lil alamin, mengamalkan bismillah. Iya. Oh, mengamal bismillah apa? Bismillah yang hakikatnya adalah sifat kasih sayang. Berarti berkasih sayanglah kamu. Sama saudara Contoh saudara kasih kita. sayang. Oh iya, contoh kasih sayangnya itu aja dongkol, aja bebanting, gitu. Begitu ya. Merawatnya gimana? Silul arham, menjalin tali kasih sayang. Silaturahim jangan pegel-pegel daripada menggeget di rumah tulul amal, bukan tak? Silaturahim aja kan gitu, nanti ada rezeki. Kalau menghayal tulul amal doang nunggu kirim dari anak, lamanya kan begitu. Kalau silaturahim kan ada aja kan begitu. Gitu orang saya. Yang penting jangan berat kaki, jangan gengsi, jangan merasa bahwa kita ini senior lah, bahwa kita ini punya lah, bahwa kita ini pernah lah. Enggak, jangan hilangin itu. Udah kalau kita memang konteksnya mencari ridho Allah, udah tidak mau orang mau hormat. Berarti mau kalau punya sifat begitu masih punya keangkuhan dong. Iya. Bahwa merasa dirinya itu ibaratkan walaupun terpaku tapi masih berharap dengan makhluk kalau seperti itu ya, artinya sifatnya. kita mewarisi sifat iblis. Sifat Iya. iblis ini yang mana? Yang Terpaku angkuh, dengan manusia. bangga diri, ya kan, sombong, kan begitu. Ria itu sombong, kan dia nggak. Tuh. Berarti kan kalau sifat membantu sama saling saudaranya itu kan sama juga menyayangi. Tinggal niat. Nah, tadi kan misalnya niat. Nah, ya kembali ke menyayangi juga, membantu dengan saudaranya. Dalam arti kan kita membantu itu kan bukan tergantung niat kita. Jadi rohimnya Allah itu yang kita praktekkan kepada saudara-saudara kita. Membantu itu cuma karena kembali ke niat, jangan karena Gini itu penjabarannya gini. Jadi yang namanya niat itu, yang pertama dari lafaz, kedua dari lisan, qaulu ya, perkataan, kedua dari kolbu, yang keempat bil arkan, dengan perbuatan. pokoknya dari pertama dari hati, dari kolbu. Ini teoritis pertamanya itu. Teoritisnya. Nah, kita berada di mana? Lafadznya sudah jelas, mempraktekkan bismillah. Lafadznya sudah jelas, nanti itu untuk karena Allah. Iya. Nah, sudah dilapat ada di masuk ke lisan kita, diucapkan gua mah karena Allah. Itu lisan kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dengan hati kita, kan belum connect tuh. Tapi kalau sama teori lisan dengan hati, ialah saya karena Allah. Berarti bukan karena siapa-siapa. Kalau sudah karena Allah, penuhin, lengkapin dengan disiplin ilmunya. Disiplin ilmunya seperti apa? Oh, sifat Rahman Rahim, kasih dan sayang, tanpa ada imbalan, tanpa ada pengharapan balasan. Jadi sifat Rahman Rahim Allah itu dengan apa? Ya kan? Dengan ilmu apa? Allah itu salah satunya apa? Sifat itu bukan kasih sayang saja, tapi punya sifat lain, yaitu latif, halus. Halusnya dengan hati, halus tulus, gitu. Halus tulus sampai orang itu merasa bahwa kita itu benar-benar sayangnya tulus, kerasa sama dia. Nah, tapi
kalau kita hanya merasa diri sendiri, gue mah tulus, orang itu nggak nyampe ke hati dia ketulusan kita. Nah itu namanya pengen ngalem sendiri namanya. Nah itu yang perlu kita perbendaharaan tentang itu perlu kita kaji lagi. Gitu. Seorang penyanyi ya kayak yang viral sekarang ini lah, Farel Prayoga apa siapa? Farel. Berarti butuh ilmu ya Ustaz ya kalau ibaratkan kita. Oh iya dong, wawasan dan harus menerima, jangan merasa kita udah tahu segala macam. Padahal nggak sadar ya, seharusnya dia bersyukur ya. Nah, jadi contoh si penyanyi itu, dia nyanyi enak, tapi kerasa nggak sama kita? Kalau kerasa sama kita, ya Allah, subhanallah, orang itu enak amat nyanyi lagunya, padahal mah liriknya sama aja. Tapi ketika dia nyanyiin, nyampe ke hati, terenyuh sampai sedih, saya netesin air mata. Berarti nyampe itu lirik atau lagu atau suara dia. Nah, gimana dengan Rahman Rahim tadi itu? Ketika kita mempraktekkan kasih sayang, kitanya nyaman, orang itu nyampe ke sentuhan kasih sayang kita, nyampe. Oh ya Allah, sampai lupa dia melakukan apa, karena kesentuh dengan perbuatan kasih sayang kita, ke sana lari. Nah kalau orang aja belum kesentuh, kita aja nggak sadar, berarti kan ngalem sendiri, kitanya mengklaim artinya merasa. Itu yang menyebabkan melahirkan jiwa yang angkuh, gumede atau bangga diri atau pengen di alam. Orang itu nggak merasa apa-apa, biasa saja. Nah inilah yang terkadang yang nggak match. Berarti ya harus dibenahi apa ya itu Ustaz? Yang harus dibenahin ya kecocokan hati kita, pastikan dari hal yang terkecil dulu. Kasih sayang kita nih, ya. Ini apa maksudnya? Mudah-mudahan perbuatan saya ini bisa kira-kira menyenangin hati kamu, enggak kan gitu. Berarti menyenangkan saudaranya sendiri itu ya. Allah paling suka. Ilmu itu gini, dengan ilmu orang itu senangnya apa nih detik ini, fase ini. Sebenarnya itu ilmu tuh, itu loh. Oh, orang ini senangnya ayam goreng umpamanya, tapi kita maksain diri, gua mau sedekah sama tempe, padahal kita kurang ilmu di situ, pengetahuan kita. Orang itu lagi nungguin ayam goreng, yang kita kasih tempe, seneng orang itu juga makan, tapi nggak nyampe senang, karena pada saat itu kadang-kadang kita kurang jeli ketika kita mempraktekkan amal soleh di situ. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang. Nah, kondisi kejiwaannya pada saat itu lagi nyaman apa enggak, lagi lapar apa enggak, lagi senang apa enggak, itu kita harus ketahui juga supaya praktek kita menaik amal soleh atau Rahman Rahim tadi itu nyampe ke sana, ge. Iya. Berarti harus ada ilmu juga. Harus ada ilmu juga. Tadi lagi ruwet nih, belum tentu. Oh iya, ruwet. Orang nggak tahu kalau dia lagi ruwet. Nah, begitu. Iya, benar itu. Tapi orang melihat orang itu enjoy aja karena pembawaan kita bisa. Bentar lagi rokok saya habis, berarti tutup channel ini. Dilihat orang itu seneng aja, padahal kita lagi ruwet nih ya. Iya. Dilihatnya kayak nyantai amat, kayak nggak punya masalah, kayaknya nggak dipikirin apa. Padahal lagi ruwet nih. Mungkin penilaian orang makanya orang ini nggak open, nggak peduli masalah banyak, nggak pernah ini di rumah aja gimana. Pengalaman pribadi berarti ini ya? Enggak, maksudnya. Ya mungkin itu ya. Mungkin. Berarti kalau bahasanya mungkin bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa coba. Kita kan penilaian orang kan beda-beda. Iya, jadi karena nggak sama. Kalau sama namanya kembar ya, gitu ya. Bersangka baik aja ya. Mungkin karena kepemahaman. Nah, sangka baik itu yang seperti apa tuh? Ya bersangka baik ya mungkin orang bersangka baik dengan ibaratkan menurut kita jelek. Contoh ya, sangka baik. Contohnya begini, menurut kita jelek dengan kejelekan dia pada perilaku sehari-hari, belum tentu kan menurut Allah kan jelek kan gitu, maksudnya kan gitu. Persangka baik kan seperti itu. Karena persangka baik itu terkadang melihat tingkah laku pola pikir. Nah, ini butuh ilmu juga ya. Berprasangka baik, kita ujuk ke makanan aja lah ya kan gitu, ke makanan. Kita bawa bolu umpamanya, bawa bolu ini enak, tapi tiba-tiba orang itu buang muka. Tuh, padahal kita kan baik, ngasih makanan bolu, tiba-tiba orang itu buang muka. Nah, ini contoh husnuzon, sangka baik. Oh iya, tadi saya nggak nanya dulu dia itu doyan bolu apa enggak. Iya ya,
mungkin dia lagi ada masalah ini, sehingganya makanan bolu yang sebenarnya dia itu demen sama bolu tiba-tiba buang muka. Jangan kita nanya ada apa, kan begitu. Tapi pastikan orang yang kita akan datangin kalau bisa mah tahu kondisinya dulu. Itu belajar psikologis. Baru setelah tahu apa namanya orang itu baik apa namanya kondisinya seperti apa, baru di situ kita, oh iya, mudah-mudahan orang itu sedang menyelesaikan masalah untuk ibadah, atau mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk sehingganya dia menjadi orang yang seperti yang keinginan saya. Enak itu sangka baik, implementasi sangka baik. Tapi kalau kita husnuzonnya hanya ke otak sampai mulut saja, tetap hati nggak terima, itu namanya nggak total sangka baik kita, kesiksa batin, kita ngerusak diri. Tuh, begitu Ustaz. Ya sama aja dengan ibaratkan itu kan ibaratkan di makanan. Ya. Penilaian ibaratkan orang yang tahu dengan keseharian kita. Iya. Melihat sisi jeleknya orang begini. Kan begitu. Iya, tapi perilaku. Nah, perilaku. Iya, perilaku kita kan. Jadi gini, pertama tensi kita dalam menjabarkan satu masalah dengan tensi saudara kita atau teman kita atau tetangga kita itu enggak sama. Kok enggak sama? Ya orang tuanya aja beda, pergaulan aja enggak sama, ya ngajinya juga beda, ya kan, kitabnya aja beda, lain, kan gitu. Secara otomatis ketika kita mengamalkan daya tafsir orang itu, daya mengartikan setiap apa yang kita lakukan pasti beda. Ya makanya kan harus prasangka baik tadi. Nah, prasangka baiknya tapi kita telaah dulu dengan keilmuan kita. Tuh, supaya kita aman hati kita aman, ingatnya sama Allah. Udah jelas. Kalau orang sudah mempunyai prasangka baik, dalam prasangka baik itu bukan hanya prasangka baik konyol, maksudnya di saat itu aja. Kita paham dengan keilmuan tadi itu kan, dengan prasangka baik. Bahwasanya apa yang dia perilaku dia dengan sudah ketentuan Allah semua juga. Jadi udah ketentuan Allah. Mungkin ibaratkan ujian buat diri kita kan kembali. Nah, ya mungkin. Nah, ujian buat diri kita mungkin dia juga belum paham itu seperti apa. Kan ya seperti itu. Itu kan bersangka baik. Makanya kita harus ada ilmunya juga. Harus ada ilmunya. Harus adunya, bukan ibarat bersangka baik bersama baik aja. Ibaratkan yakin. Yakin dia bukan yakin konyol maksudnya, gitu kan. Ibaratkan kalau kita ambil keyakinan lah, yakin. Tapi yakin kita tahu Islam, Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Kita mau percaya itu, tapi kita tidak menanamkan diri kita Allah itu Maha Besar, kan gitu. Contohnya? Ya contohnya ibaratkan kayak diberi ujian Allah, diberi kehidupan Allah seperti ini. Padahal Allah sudah mentakdirkan irodat dan takdir seperti itu. Bahwa kita kembali ke Allah, kan gitu. Kembali ke Allah, Allah memberikan, oh saya seperti ini dibuatnya. Mungkin walaupun ada ini bahasa ketika mendengar bahasa ketika yang mustami yang mendengar ini karena sama-sama tahu apa ini pertanggungjawaban di mata Allah, ini dibawa Allah masalahnya. Iya, maksudnya awas ketika buat diri saya sendiri ya gitu. Gini masalahnya ketika kita bisa bicara dengan retorika, dengan teori yang bagus, akademisi banget Ustaz. Tapi ketika kita sendiri, ya Allah, padahal gue sendiri. Nah, di situ. Itu makanya itu berhati-hatinya di situ. Nggak ngemes ya. Artinya kita nggak jujur dengan batin sendiri. Ya. Sebetulnya kalau di belakang atau di depan kita sama aja. Nah, itulah di situ sebenarnya pertolongan yang mustajab, apa istilahnya, yang ujug-ujug apa ya, yang tiba-tiba itu bisa di situ, belakang, depan, tengah sama saja. Tapi tatkala itu termasuk kita kalau bahasa etiknya itu grundel, grosulo. Nah, itu kan ciri-ciri orang yang fasik kan seperti itu ya. Bicara begini-begini kayak kalau iya tapi hatinya grundel baik. Iya. Dibeli sama Allah, iya ngomong enak, sudah bagus ya. Dongkol. Tapi ya dalam apa yang kita ucapkan nggak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Ini pengalaman pribadi atau gimana, Pak? Dari situ. Enggak ya, buat saya sendiri enggak, buat diri saya sendiri. Saya tidak membicarakan orang yang jelas. Kalau ngelonjor ini cirinya apa nih? Jadi ngomongin diri saya sendiri, gitu kan. Apapun yang dibeli Allah dengan keadaan seperti itu semua irodat semua, irodat dari Allah semua. Kita ini tidak ada upaya gitu kan. Tidak ada daya dan upaya. Nah ya seperti itulah. Jadi kita itu hanya
hanya menjalankan takdir kita gitu. Sebagai Takdir kita. Ya sebagai manusia, sebagai Allah ciptakan. yang sudah dijelaskan menjadi Ya ibaratkan ya Allah alam bisawab. Khalifah. Ya, Khalifah di situ. supaya manfaat dunia Nah, dan udah akhirat, jadi supaya bisa buat manfaat buat semua. khairun nas angfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia mempunyai manfaat untuk manusia yang lain gitu ya. Ya itu, makanya Master itu tinggal sih kan. Pin Master jarang-jarang denggo karena belum lihai. Capcus. manusia, apa yang Allah berikan, apa Allah ujian, apa yang Allah beri dengan lika-liku dunia itu semua kudrat Allah semua juga kita kembalikan ke Allah kan gitu. Jadi kalau kita emang sadar gitu, kebanyakan kita ini manusia ini tidak banyak sadar Iya. gitu. Semua itu Allah yang menggerakkan semua. Berarti kalau nggak salah lagi mabok. Benar. Lagi mabok. Harus sadar berarti. Orang sadar bener, bukan ibaratkan tidak sadar itu hanya minuman keras atau ibaratkan kesurupan, bukan. Iya, lupa diri lah. Lupa diri kita ini, sedang bahwasanya katanya Allah Maha Besar. Sedang mabuk. Nah, katanya Allah tuh mau segala-galanya, tapi tidak ditanamkan bahwa Sakor. Allah iya dalam hati. Lagi sakor lagi mabuk dulu. Diuji sengit karo uang pundung kan, bahwasanya Allah yang membuat diri kita tanpa asbab dia benci sama kita kan gitu. Cocok kok. Itu semua Allah yang menggerakkan kan gitu. Kembali ke diri kita bersangka baik tadi kan gitu. Iya. Iya benar. Nah disitulah pertolongan Allah tuh lebih cepat, lebih dahsyat. Bahwa Sambut maning. Tes. ya mekoten ya Ustaz ya. Iya. Ya bukan salah doang kita, cuma dia Ya, aran-aran lagi ya. artinya mudah-mudahan Ya namanya apa juga kan kita kan obrolan mempelajari satu kita, ayat. betul. Satu ayat Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Obrolan kita ini Bukan ibaratkan ayat yang 30 juz. Mungkin kita baca juga hafal ya. Mencari satu ayat ini ya Allah Masya Allah. Untuk makanya menjalani mudah-mudahan usaha obrolan gitu. kita Selotar Rempang ini bisa ada manfaat untuk diri kita, bukan tak? Ngopi maning ya. Kali-kali aja untuk saudara-saudara kita yang mendengar tayangan ini ya. Gitu. Itu buat introspeksi diri ya. Iya, sama-sama kita kan begitu, bukan tak? Terus dikirim ini.